Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan kupas tuntas bab 19 dari The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Fokusnya ini penting banget, hubungan antara Anda sebagai pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Terutama ya, soal kebijakan dividen. Gimana sih keuntungan perusahaan itu seharusnya dikelola dan ujung-ujungnya dibagikan ke Anda sebagai pemilik. Betul sekali. Dan ini masuk ke jantung tata kelola perusahaan. Nah, pandangan Graham soal peran Anda ini, wah cukup nyelekit ya. Secara teori kan Anda itu bosnya, punya kuasa pecat angkat manajemen. Tapi apa benar begitu prakteknya? Mari kita gali bareng-bareng. Iya, itu dia. Graham menyoroti adanya semacam jurang gitu ya, antara kuasa teori pemegang saham sama kenyataan di lapangan. Seringkali pemegang saham itu, ya gitu deh, pasif banget. Bab ini intinya ngajak Anda buat lebih kritis. Lebih melek lah, ngelihat gimana manajemen itu pakai uang yang sebetulnya uang Anda. Oke, kita mulai dari gambaran Graham soal pemegang saham di zamannya. Dia pakai istilah, wah lumayan tajam nih, complete washout. Katanya, umumnya nggak efektif, kurang cerdas, nggak waspada. Cenderungnya cuma ikutin apa kata manajemen. Kayak domba aja gitu ya, nggak peduli rekam jejak manajemennya gimana. Deskripsi yang, ya ampun, tajam banget memang. Graham bahkan pakai metafora. Katanya, satu-satunya cara bikin pemegang saham melek itu, meledakkan petasan di bawahnya. Itu nunjukin betapa pasifnya pemegang saham yang diamati. Nah, meskipun zaman udah beda ya, akses info lebih gampang, tapi pertanyaan dasarnya tetap sama. Gimana caranya mastiin manajemen itu benar-benar kerja buat kepentingan Anda? Terus, gimana dong caranya Anda sebagai investor cerdas nih mulai menilai apakah manajemen itu kerja buat Anda atau enggak? Graham ngasih dua pertanyaan kunci. Pertama, apakah manajemen cukup efisien? Efisien dalam menjalankan bisnisnya ya? Ya, betul. Bisa dibandingin lah profitabilitasnya, ukurannya, daya saingnya sama perusahaan sejenis. Gitu kan? Benar. Dan pertanyaan kedua, ini yang langsung ke inti kita. Apakah kepentingan pemegang saham luar, maksudnya investor kayak Anda, bukan orang dalam, dapat perhatian yang layak? Nah ini dia, ini kan menggali lebih dalam soal hubungan pemilik modal sama yang ngejalanin perusahaan sehari-hari. Persis. Terus cara praktisnya gimana buat jawab pertanyaan kedua itu? Apa cukup lihat laporan keuangan aja? Kayaknya nggak ya? Nggak cukup biasanya. Laporan laba rugi, neraca, itu penting. Tapi seringkali nggak kelihatan dinamika ini. Salah satu sumber info kunci yang kadang kelewat itu proxy statement. Atau materi buat RUPS. Oh, materi rapat umum pemegang saham ya? Iya, dokumen ini krusial banget. Di situ biasanya ada rincian kompensasi eksekutif, potensi konflik kepentingan, transaksi sama pihak berelasi, usulan-usulan penting. Ini ngasih gambaran lebih jelas agenda manajemen itu sejalan nggak sama kepentingan Anda. Berarti bisa ngebongkar yang nggak kelihatan di laporan keuangan dong ya? Tepat sekali. Di komentar buku ini ada contoh bagus. Bukan bagus sih, contoh nyata ya. Kasus Enron sama CFO-nya Andrew Festo. Keterlibatannya di kemitraan LGM itu kan bikin konflik kepentingan gede banget sama Enron. Yang bikin kaget, sebenarnya struktur sama potensi konfliknya itu udah ditulis di proxy statement-nya Enron. Serius? Udah ada, tapi ya itu. Banyak investor sama analis waktu itu kayaknya nggak baca teliti atau, mungkin nganggap remeh tanda bahayanya. Wah, pelajaran mahal ya? Banget. Pelajaran pahit pentingnya ngerjain PR. Gali lebih dalam. Jangan cuma angka doang. Jangan sampai logika dasar kita kalah sama fokus ke angka kuantitatif. Oke. Pengingat bagus nih. Nah, sekarang kita masuk ke inti bab 19. Kebijakan dividen. Ini kan salah satu bukti paling nyata gimana manajemen memperlakukan laba, haknya pemegang saham. Kata Graham, dulu itu argumen buat bagiin laba sebagai dividen tuh kuat banget. Apa aja tuh argumennya? Graham nyebut beberapa argumen klasik ya. Pertama, ya secara dasar aja, laba perusahaan itu kan punya pemegang saham. Jadi logis banget dong kalau dibalikin ke pemiliknya. Masuk akal. Kedua, banyak pemegang saham, terutama investor individu, itu butuh pemasukan rutin dari dividen, buat biaya hidup lah atau kebutuhan lain. Oke. Ada lagi nggak? Ada. Argumen ketiga ini menarik. Persepsi bahwa dividen itu uang nyata. Maksudnya, uang yang beneran masuk rekening Anda. Sementara laba ditahan di perusahaan, nilainya kan masih potensi.
ada resiko laba ditahan itu nggak jadi nilai tambah. Misalnya dipakai buat investasi jelek, akuisisi kemahalan, atau malah ya disalahgunakan manajemen. Risiko itu selalu ada ya. Nah, karena argumen-argumen tadi kuat, gimana dampaknya ke pasar saham waktu itu? Ya karena itu, pasar saham zaman Graham cenderung lebih suka atau ngasih valuasi lebih tinggi lah ke perusahaan yang rajin bagi dividen gede. Dianggapnya lebih menghargai pemegang saham. Tapi kan pasti ada sisi lain. Gimana argumen buat nahan laba, buat reinvestasi? Tentu, ada argumen tandingan yang valid juga, yaitu reinvestasi laba. Kalau perusahaan bisa muterin lagi laba ditahan itu di bisnisnya, terus dapat return on investment yang lebih tinggi daripada kalau Anda terima dividen terus investasi sendiri, nah secara teori, nahan laba itu lebih bagus. Oh, jadi nilai perusahaannya bisa tumbuh lebih cepat ya? Betul, itu akan mempercepat pertumbuhan nilai intrinsik perusahaan. Harapannya, ya harga saham Anda ikut naik dalam jangka panjang. Oke, ini jadi dilema kan? Bagi dividen atau tahan laba. Gimana nih saran Graham buat kita nyikapinya? Nah, di sini Gramat ngasih panduan penting. Katanya, beban pembuktian itu seharusnya ada di manajemen, burden of proof-nya di mereka. Mereka harus bisa nunjukin secara meyakinkan ke Anda, sebagai pemegang saham, bahwa Anda bakal lebih untung kalau laba itu ditahan dan diinvestasiin lagi sama perusahaan, dibanding kalau dibagikan jadi dividen. Jadi, tergantung banget sama kemampuan dan rekam jejak manajemen ya? Persis, kalau perusahaannya bagus, track recordnya solid, konsisten bikin untung tinggi dari investasinya, ya reinvestasi laba mungkin oke, optimal malah. Tapi kalau sebaliknya? Nah, kalau bisnisnya lagi seret, persaingan ketat, atau harga sahamnya kalah terus dari pesaing, tapi manajemen tetap ngotot nahan laba, itu bisa jadi potensi penyalahgunaan kas perusahaan. Dalam situasi gitu mungkin uang Anda lebih produktif kalau dipegang Anda sendiri daripada dikelola manajemen yang kinerjanya ya gitu deh. Itu kan perspektif klasik Graham ya. Di komentar buku ini kan disorot juga gimana landscape dividen ini berubah banget di era modern setelah zaman Graham. Apa aja tuh perubahan utamanya? Komentar itu nge-highlight tren penting yang kejadian, terutama mulai tahun 90-an sampai awal 2000-an. Ada penurunan drastis di rasio pembayaran dividen. Rasio pembayaran dividen itu persentase laba yang dibagikan ya? Iya, betul. Persentase laba bersih yang dibalikin ke pemegang saham jadi dividen. Kalau zaman Graham bisa 60-75%. Di era modern ini anjlok ke kisaran 35-40%. Ironisnya, kata komentator itu, malah banyak perusahaan yang untungnya gede banget, kasnya numpuk, malah jadi males bayar dividen. Contohnya kan raksasa teknologi tuh, kayak Microsoft, Cisco, Oracle di periode itu. Kasnya miliaran dolar numpuk. Nah, itu dia. Muncul pertanyaan kan? Buat apa kas segitu banyak kalau nggak diinvestasiin lagi secara produktif di bisnis inti atau dibagiin ke pemiliknya, yaitu Anda? Graham sendiri udah bilang, selama kas surplus itu cuma ngendon aja di neraca tanpa tujuan jelas, manfaat buat pemegang saham luar kayak Anda itu ya terbatas banget. Terus di komentar itu juga dikaitin sama faktor lain yang makin dominan sekarang, opsi saham buat eksekutif. Gimana tuh hubungannya opsi saham sama kebijakan dividen? Kok bisa ngaruh? Ini kaitan yang, menarik banget dan bisa bikin konflik kepentingan antara manajemen sama Anda. Opsi saham kan ngasih hak ke eksekutif buat beli saham perusahaan di harga tertentu nanti. Iya, strike price itu kan ya? Betul. Kalau harga saham di pasar naik ngelampauin harga opsi itu, eksekutif bisa untung. Nah, struktur insentif kayak gini bisa bikin manajemen lebih milih ngelakuin stock buyback beli kembali saham perusahaan dari pasar daripada bayar dividen. Kenapa gitu? Apa alasannya? Kok bisa lebih milih buyback? Ada beberapa alasan, dijelasin di komentar. Pertama, buyback itu kan ngurangin jumlah saham yang beredar. Laba per saham, EPS, jadi naik secara matematis, meskipun labanya sama aja. Oh, pembaginya lebih kecil ya? Iya, nah kenaikan EPS ini sering direspons positif pasar, jadi bisa dorong harga saham naik, paling nggak sementara. Ini langsung nguntungin eksekutif yang pegang opsi. Oke, masuk akal. Terus? Kedua, perusahaan sering dapat keuntungan pajak dari kompensasi berbasis opsi ini. Ketiga, nah ini agak unik, pembayaran dividen itu cenderung bikin harga saham lebih stabil, kurang volatil. Sementara, nilai teoretis opsi saham itu malah bisa lebih tinggi kalau volatilitas harga sahamnya tinggi, karena potensi kenaikannya jadi lebih gede.
Jadi manajemen yang dapat insentif opsi bisa jadi secara sadar atau enggak lebih suka harga saham yang naik turun daripada yang stabil karena dividen. Wah, ini sih kayaknya potensi konflik kepentingan yang nyata ya. Manajemen yang harusnya jadi agen pemegang saham malah bisa jadi milih buyback mungkin pas harga saham lagi mahal pula. Bukan alokasi modal terbaik, cuma buat keuntungan pribadi dari opsi. Betul. Pakai nggak optimal. Tepat sekali. Ini bisa dilihat kayak bentuk lain dari masalah alokasi modal yang jelek. Komentar itu juga nyebut ini mirip kutukan pemenang atau winner's curse di aktivitas merger dan akuisisi. M&A kan sering pakai laba ditahan atau kas. Kalau perusahaan yang mengakuisisi bayarnya kemahalan, mungkin karena ego manajemen atau analisisnya terlalu optimis, nah yang rugi jangka panjang ya pemegang saham perusahaan pengakuisisi. Sama aja kayak pakai kas buat buyback di harga ketinggian ya. Mirip, efek merugikannya serupa, sama-sama pemborosan sumber daya perusahaan. Jadi, intisari pentingnya apa nih buat kita semua? Intinya gini, Anda sebagai pemegang saham itu harus selalu waspada. Kudu mikir kritis. Laba yang ditahan perusahaan itu pada dasarnya ya uang Anda. Manajemen itu punya kewajiban fidusia, tanggung jawab hukum dan etis buat pakai dana itu secara bijak. Demi keuntungan Anda sebagai pemilik. Bukan buat memperkaya diri sendiri lewat kompensasi aneh-aneh, atau bangun kerajaan bisnis yang nggak efisien, atau cuma numpuk kas doang tanpa tujuan. Pesannya makin jelas nih. Jadi pas kita baca laporan tahunan, atau dengar berita perusahaan mau akuisisi, atau lihat pengumuman soal dividen dan buyback saham kita harus selalu pakai topi pemilik. Terus tanya, ini beneran langkah terbaik dari sudut pandang saya sebagai penyedia modal? Keputusan mereka ini logis nggak? Bikin nilai investasi saya naik nggak jangka panjang? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu nih? Berdasarkan dampaknya secara objektif buat Anda, pemilik modal. Anda harus jadi semacam detektif keuangan buat diri sendiri. Pembahasan ini benar-benar negasin ya hubungan antara Anda sebagai pemegang saham sama manajemen, apalagi soal penggunaan laba dan dividen, itu bukan cuma detail teknis. Ini cerminan fundamental dari kualitas tata kelola perusahaan. Seberapa serius manajemen itu menghargai hak Anda sebagai pemilik sejati perusahaan? Menggemakan semangatnya Graham lah. Pemegang saham itu perlu berusaha jadi lebih cerdas, lebih tahu, dan lebih waspada. Jangan cuma jadi penonton pasif. Pakai hak suara Anda di RUPS. Luangkan waktu baca laporan tahunan. Baca materi RUPS itu. Jangan ragu buat mempertanyakan keputusan strategis manajemen, terutama yang nyangkut duit Anda dipakai gimana. Oke, sebagai penutup pembahasan mendalam kita kali ini, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Di era digital sekarang, informasi kan banjir banget ya, akses gampang. Kira-kira pemegang saham individu kayak Anda itu sebenarnya punya posisi tawar dan kekuatan lebih besar nggak sih buat ngawasin dan ngaruhin manajemen dibanding zaman Graham dulu? Pertanyaan menarik itu. Atau malah sebaliknya? Kompleksitas bisnis global yang makin ribet, struktur kompensasi eksekutif yang makin jelimet, sama informasi yang terlalu banyak itu malah bikin pengawasan efektif jadi lebih susah dari sebelumnya. Ini pertanyaan penting buat Anda pikirin sambil jalan di dunia investasi. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.